Pak Aam, benarkah kalau Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan pada hari Jumat, kita tidak perlu Jumatan? Ya, beberapa kali mungkin Bapak Ibu mojang-bujang mengalami Idul Fitri atau Idul Adha itu di hari Jumat. Benar nggak kita tidak perlu Jumatan? Ya, jawabannya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Abu Daud, ya, Imam Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Aidah, thumma rakhasa fil jumu'ati, thumma qala man syaa'a ayyusolli falyusolli." Ya, jadi kata Zaid bin Arqam, Rasulullah sholat id. Kemudian beliau memberikan keringanan kepada orang yang sholat id. Man syaa'a ayyusolli, kalau siapa yang mau Jumatan, Jumatanlah. Siapa yang tidak akan Jumatan, tidak apa-apa. Begitu. Jadi benar. Emang benar. Kalau kita sholat id, ya kalau kita idnya pada hari Jumat, ya kita boleh tidak Jumatan. Dengan catatan paginya kita sholat id. Nah, bapak-bapak, paginya kita sholat id. Kalau paginya nggak sholat id, ya Anda harus Jumatan. Karena hadis mengatakan, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idah. Rasulullah itu sholat id. Tsumma rakhasa fil jumu'ati. Lalu Rasulullah memberikan keringanan. Man syaa ayyusolli falyusolli. Siapa yang mau sholat Jumat, sok sholat Jumat. Siapa yang tidak akan sholat Jumat, ya nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Jadi kembali ke duhur. Ya, ini kapan? Kalau sholat idnya di hari Jumat dan Anda melakukan sholat id. Catat, Anda melakukan sholat id. Kalau Andanya tidak sholat id, ya tidak ada rukhsah, Anda harus Jumatan gitu. Tapi karena Anda sholat id, maka kata Nabi, man syaa yusolli falyusolli. Kalau kamu mau sholat, ya sholat. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ini rakhasa fil jumu'ah. Rasul memberikan keringanan untuk tidak Jumatan bagi orang yang sholat id. Sekiranya Idul Fitri dan Idul Adha itu jatuhnya pada hari Jumat. Ya, nah maka kalau mau Jumatan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Berarti kalau tidak Jumatan apa? Kembali ke yang utama, yaitu duhur. Nah, ini persis seperti orang yang sedang sakit. Untuk bapak-bapak yang sedang sakit, Anda diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Lalu Anda sholat apa? Sholat duhur, gitu. Karena kata Nabi, al-jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu wajib dilakukan secara berjamaah, kecuali 4. Al-mar'atu, wanita, tidak sholat Jumat. As-sobiyu, tidak sholat Jumat. Ya. Kemudian apa? Abdun mamluk, hamba sahaya, tidak sholat Jumat. Terus apa? Al-marid, orang yang sakit. Jadi kalau bapak-bapak sedang sakit, ya, sedang kambuh migrennya, nggak bisa bangun, kepala berat, sokwe bobo, nanti aja Anda sholat duhur. Nah, jadi kalau Rasul memberikan keringanan untuk tidak Jumatan, sekiranya sholat id itu jatuhnya pada hari Jumat, maka Anda lakukannya adalah sholat duhur. Seperti halnya orang yang sakit, dia boleh tidak Jumatan karena sakit, dia sholat duhur. Termasuk dokter yang harus menangani pasien, akhirnya Pak dokter ini tidak bisa Jumatan karena harus menyelamatkan pasien, maka Pak dokter ini sholat duhur. Kan saya pernah ditanya sama dokter Objin, Pak Am, kadang-kadang kan melahirkan ada, kalau memang harus sudah ditangani waktu itu, ya saya tangani. Kadang waktu Jumat habis, saya sholat apa? Kata Pak dokter tuh, ya Bapak sholat duhur, gitu. Ya sholat duhur. Mirip seperti orang yang sakit, kalau tidak bisa Jumatan, ya duhur. Dokter harus menangani pasien, ya, gitu. Menyangkut nyawa pasien, maka sholat duhur. Termasuk dokter jaga. Di rumah sakit umum, kan ada dokter jaga.
dia tidak Jumatan. Karena memang harus menjaga hal yang sama juga ibadah, kan nolong orang itu. Maka dia kembali ke duhur begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab.